Coba-coba supaya sama ini yang Mas Edo pahami tentang Mu'tazilah itu bagaimana sih? Ya firman itu ciptaan, makhluk. Quran itu ciptaan. Quran itu makhluk. Hmm? Oke, siapa yang bilang begitu? Mu'tazilah. Ya, Semuanya sebenarnya itu kan ada mentafsir Anda tokoh-tokohnya seperti gitu kan. Siapa saya yang bilang punya itu? kitab, kita punya. Loh kok siapa yang bilang itu? Anda mengatakan Mu'tazilah apa? Kalau saya jelas saya baca kitab Ya, kan Aluma tadi punya Mas Imam Edo yang Asy'ari. bilang itu apa tadi firmannya apa tadi? Bagaimana tadi? Loh Anda kok belum mengerti? Ahlus Sunnah Imam Asy'ari kan justru bertobat dari Mu'tazilah di kitab Aluma itu loh. Kitab Aluma Anda beli di Tokopedia atau Gramedia itu terjemahan Makanya saya dari bilang ya, kitab yang bilang Aluma. tadi itu apa tadi? Gimana tadi? Loh gimana sih? Imam Asy'ari dan Maturidi ya kalau Anda baca di kitabnya dia, kitab Aluma, Saya baca. Al-Ibanah, Nur apa. Ya sudah itu lihat aja di kitab Aluma itu di halaman 30-an atau tahun berapa itu. Kan Mu'tazilah bahkan di awal halaman awalnya itu Mu'tazilah. Dia menceritakan dirinya dulu Mu'tazilah. Quran adalah makhluk. Quran itu ciptaan. Gitu. Oh baru Quran adalah tahu. ciptaan. Kalau di tempat kami yang Mu'tazilah itu Arianisme. Itu tahun 325, dari tahun 318 Arius sudah disidang oleh Uskup Alexandria. Kemudian disidang lagi secara konsensus melalui konsili seluruh keuskupan gitu ya. Itu di konsili Nikea 325. Sebentar begini. Gini, jadi kalau disamakan antara Mu'tazili dengan Arianisme gitu ya, saya nggak ngeliat tuh persamaan di mana. Pertama begini, uh, kalau Arianisme itu kan menganggap tuh konsepnya kan subordianisme, betul? Salah, bukan. Bukan. Itu yang orang-orang Arianisme itu subordianisme bukan? Bukan. Bagaimana sebenarnya? Harusnya bagaimana? Ya orang-orang waktu itu belum ada istilah subordinanisme kalau di konsili Nikea ya. Jadi kalau disebutnya tuh homo ieusios gitu. Ieusios gitu ya. Homo ousios. Homo ousios gitu. Homo atau ieusios bukan homo ousia ya. Homo ieusios gitu. I depannya I. Itu hakikat yang setara. Bukan hakikat yang hakikat yang serupa, bukan satu hakikat yang terpisah. Jadi lebih kepada politeis ya. Kita tidak mendikotomi menyatakan Arianisme itu subordinat atau tidak, kita tidak melihat itu. Kalau yang subordinat itu Origen, subordinat hakikat. Terus kemudian kalau Arius ini lebih ke Unitarian sebenarnya. Pada Allah Bapa prima causa seperti itu ya. Kayak gini-gini saya yakin Alberto nggak paham gitu. Makanya dia tersesat. Apalagi sekelas Jody. Ya, sudah. Oke. Jadi gini, kalau dibilang itu Mu'tazili itu dia ada konsep kayak apa namanya tuh yang bilang kalau Quran itu jadi semacam yang disembah itu yang Mas Edo maksud begitu atau bagaimana? Mas Pami ini kayaknya perlu meningkatkan literasi sejarah. Makanya ini supaya jangan sampai ada jangan sampai ada kebingungan gitu. Makanya saya mau tanya ulang gitu kan. Gini, kalau Anda mau ngasih tahu, kasih tahu, bercerita literasi Anda. Kalau Anda mau bertanya. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu, saya jelaskan. Tapi kalau Anda... Saya nggak tahu. Nah, gini, makanya saya jelaskan. Kalau Anda mengatakan tidak tahu kan enak ya. Jadi gini ya, Mu'tazilah itu mengatakan Quran yang notabene adalah firman Allah itu adalah makhluk diciptakan atau ciptaan. Dan itu ditentang oleh Imam Asy'ari gitu kan. Nah, kalau di tempat kami yang paham seperti Mu'tazilah itu disebut Arianisme. Karena Arius mengatakan pernah ada masanya firman itu tidak ada. Nah, berarti firman itu diciptakan. Karena yang berawal itu adalah ciptaan. Yang tidak berawal atau
berasal dari kekekalan adalah pencipta. Nah, makanya Arianisme itu adalah dalam tanda kutip mutazilahnya dalam kekristenan. Seperti itu. Itu singkatnya seperti itu. Nah, terkait mutazilah itu jelas. Indonesia ini kan 90% aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, Imam Asy'ari dan Maturidi, kira-kira seperti itu ya. Dan itu jelas, Imam Asy'ari mengatakan kalau Quran itu bukan ciptaan. Tetapi penjelasan dari Ustadz Firanda yang katanya itu adalah Wahabi atau dari Salafiyun Wahabi, Wahabi Salafiyah gitu, mengkritisi Ahlus Sunnah juga. Imam Asy'ari maupun Asy'ariyah itu kalau lihat videonya ya, itu sebenarnya mutazilah juga. Karena katanya, kata Ustadz Firanda yang videonya itu ada di YouTube, menjelaskan kalau Asy'ariyah itu lafzinya itu adalah ciptaan. Kalau nafsinya itu bukan ciptaan Quran itu, tapi lafzinya, perkataannya, huruf-hurufnya itu adalah ciptaan. Nah, pertanyaan kami kenapa Islam belum kelar-kelar masalah itu? Kalau Kristen jelas kan, doktrin Trinitas sudah menyelesaikan itu sejak lama. Kalau bicara konsep teologis ya, keilmuan. Itu loh, pertanyaan besarnya itu. Boleh dijawab? Ya, silakan. Ini gini ya, agak silakan. Oh, gini kan. Menurut saya begini, bro. Dari pandangan saya pribadi lah ya. Islam tuh sebenarnya udah tegas sebenarnya. Di Al-Ikhlas itu udah tegas banget itu. Terus berfilosofi tentang yang maha tinggi dan maha gaib ini sebenarnya rentan gitu. Padahal umat Islam sudah memahami semua itu, Tuhannya itu tidak pernah bisa dilihat dan maha tinggi gitu. Itu konsep dasarnya itu gitu, dan tidak akan pernah terlihat. Nah, terus berfilosofi itu berusaha menggapai hal yang tinggi kan. Nah, ini kadang rentan gitu. Rentannya maksudnya apa ya? Rentan padahal mengenal Tuhan di dalam Islam itu, mengenal Allah itu mengenal lewat perintah-perintahnya gitu. Kami memahaminya itu perintahnya sudah turun ke dunia. Nah, itu yang kami pegang gitu. Dan bukan mendeskripsikan yang maha tinggi gitu, tapi memang secara naluri memang manusia ini selalu ingin mencari hal-hal yang tinggi kan gitu kan. Memang itu adalah perjanjian kan. Tapi kalau tidak didasari dengan dasar yang kuat, rentan memang. Sebenarnya itu apa? Pernyataan, sorry saya potong, pernyataan Anda ini kan pernyataan yang normatifkah, cari amankah, tidak mampu menjawabkah, atau apa itu kan? Jadi gini ya bro ya. Okay. Alkitab gitu atau Al-Quran itu kan teologi yang abstrak ya. Bagaimana supaya itu menjadi konkret, terangkat ke atas, makna-makna yang implisit, ada hal-hal yang eksplisit tertulis tidak perlu ditafsirkan, ada yang sifatnya implisit atau kita sebut hal-hal yang abstrak begitu. Bagaimana itu menjadi konkret? Area-area yang abstrak ini ketika dibawa ke level konkret itu kan harus disesuaikan dengan perkembangan keilmuan di luar sana, perkembangan pemikiran manusia, perubahan dinamika bahasa dan sebagainya. Kalau Anda baca ya buku-buku yang dari sarjana Anda gitu ya, itu jelas kok mengapa teologi Islam itu baru berkembang ketika ada di dinasti Umayyah. Karena saat itu Islam mungkin masih fokus kepada untuk ekspansi tentang kerajaannya, khilafahnya dan sebagainya, dan melupakan dalam tanda kutip ya hal-hal yang sifatnya tadi teologi, filsafat dasar atau filsafat atau keilmuan dasar yang ternyata itu kesulitan menjawab. Misal ditanya, Allah Anda ini, Tuhan Anda ini personal atau impersonal? Misalnya seperti itu. Dan para sarjana Anda itu sejak dulu itu sudah kok mereka menjawab itu. Ada Ibnu Rusyid, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Mereka itu membangun satu konsepsi keilmuan yang berdasarkan kepada Quran dan hadis. Jadi pernyataan Anda ini ternyata sangat lucu gitu ya.
seperti seolah-olah menganggap apa yang sudah berkembang itu tidak ada maknanya, kan nggak seperti itu. Oke, gini bro. Alkitab pun seperti itu, tidak bisa langsung bebas lepas, tidak harus dieksegesi dengan baik, harus dieksegesi dengan baik sesuai dengan apa yang para rasul itu ajarkan. Oke, jadi gini ya, menurut saya ya, ini kan menurut pribadi, entah nggak tahu lah yang orang berusaha juga. Sebenarnya kalau di Al-Quran udah jelas kan, kalau ingin memaknai Tuhan, merasakan keberadaan Allah, Sang Pencipta, Sang Raja atas, Sang Maha Memerintah atas segala sesuatu. Ketika kita membaca Al-Quran dengan hati kosong, itu jelas terasa roh, spirit Tuhan itu terasa di situ. Tuhan itu Tuhan itu dia menciptakan, dia itu sedikit egois ke makhluknya, dia selalu memerintah, baik dia itu murka gitu. Itu terasa itu. Nah, rohnya itu yang diapakan, bukan mendeskripsikan bagaimana dia gitu. Cuma nanti kalau memang kan kami belajarnya kan dari Al-Qur'an kan. Jadi kalau di Al-Qur'an dibaca secara natural gitu kan. Nah, itu nanti akan terasa spiritnya itu, spirit Tuhan, entitas itu akan terasa itu karakteristiknya itu. Karakteristiknya itu akan terasa kan, bagaimana mendominasinya dia di dalam Al-Qur'an itu, tokoh utamanya itu kan gitu. Terus bagaimana dia itu murka gitu, bagaimana dia itu sedikit egois pada umat-umatnya, tapi dia itu penyayang gitu. Nah, seperti itu sebenarnya standarnya. Tapi memang berfilosofi itu sih, kalau menurut saya boleh-boleh aja, cuman memang rentan gitu menggapai dengan akal ya. Dengan akal hal-hal yang tinggi, maha tinggi, apalagi maha tinggi kan susah nggak bakalan terjangkau gitu kan. Enggak ada hubungannya dengan itu, bro. Area-area yang sifatnya keimanan, misteri, Allah yang terang, itu sudah perlu diajari, kita sudah setuju. Yang namanya bicara konteks agama itu nggak usah kamu ingatkan, itu kita sudah semua sepakat gitu loh. Kalau iman yang bisa dideskripsikan itu pengetahuan. Ini saya mengutip kata-kata Kosatan gitu. Kita setuju memberikan ruang misteri itu, gitu loh. Justru doktrin Trinitas ya, yang doktrin ketuhanan dalam kekristenan itu bicara yang bagaimana Allah yang transenden itu bisa dikenali dalam batasan tertentu. Itu bicara imanensinya. Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Allah yang hadir melalui firman dan rohnya. Firman itu bicara personal God yang menyatakan dirinya sebagai aku, dan kita bisa memanggil dia sang aku itu adalah dia. Allah yang memiliki roh yang menghidupi alam semesta ini, dan Allah yang hidup tidak tergantung kepada apapun. Tetapi sang Allah itu secara hakikatnya tidak ada yang bisa memahami itu. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Itu nggak usah diajar, itu sudah tahu kita. Tetapi yang kita sekarang sedang mencoba untuk bicarakan adalah apakah Allah yang transenden itu bisa menjangkau umatnya, atau umat yang harus menjangkau. Ternyata dalam kekristenan adalah Allah yang selalu menyatakan dirinya menjangkau umatnya secara konsisten. Bukan umat zaman Adam beda dengan umat Allah zaman Adam beda dengan Allah zaman Yesus. Apalagi zaman Muhammad misalnya. Enggak. Kekristenan tidak pada posisi itu. Jadi yang kita bicarakan sekarang bukan bicara ruang keimanan, ruang misteri, itu sudah selesai lah. Sekarang kita bicara bagaimana betul tidak yang misteri itu ternyata menyatakan dirinya dengan baik, konsisten dan sebagainya, sehingga yang misteri itu, sang misteri itu, yang transenden itu bisa kita pastikan melalui penyataan dirinya, pengungkapan dirinya, apokalipse, atau dalam bahasa Indonesia pewahyuan. Jangan dikembalikan ke ranah misteri lagi, bro. Kita sedang tidak mendeskripsikan. Jadi gini ya, saya akan menjawab ya. Allah itu selalu hadir di tengah-tengah umatnya gitu. Tuhan semesta alam lah. Jadi begini maksudnya ya. Kalau dari perspektif saya ya, Tuhan ini ketika perintah-perintahnya itu datang gitu melalui siapapun gitu. Dia ini udah dibatasi nih, dia ini tidak bisa dilihat dan segala macam misteri gitu kan, dan maha tinggi. Tapi ketika perintahnya itu telah datang,
dengan begitulah cara memaknainya dia itu datang gitu. Bukan, jadi artinya apa ya? Bukan kita bukan secara dianya yang datang gitu, tapi ketika perintah-perintahnya datang, petunjuk-petunjuknya datang, konten-kontennya datang gitu kan. Firman itu kan kalau berisi konten gitu. Kontennya itu perintah, penjelasan dari dia gitu kan. Nah, itu sudah dimaknai bahwa dianya itu telah hadir di tengah-tengah kita. Nah, gitu. tadi Anda barusan mengatakan petunjuk-petunjuknya dari dia. Hmm. Artinya melalui petunjuknya ini, kita bisa memastikan dia ada tidak? Ya, dia ada karena petunjuknya itu kan dia Oke. kan Bagaimana perintahnya ada. mengenali kebagaimanaan sang dia itu melalui petunjuknya? Betul? Melalui petunjuknya, betul. Oke. Melalui konten dari petunjuk, isi Oke, petunjuknya. berarti substansi dari petunjuknya itu adalah bagian dari sang dia, betul? Oh, gini, itu bukan dimaknai secara spiritual. Bagaimana sih? Sekarang begini ya. Saya mengenali petunjuk langit ini dari kucing. Bisa tidak? Kucing bagian diri Anda bukan? Gini bro, ini beda bro. Jadi nggak bisa disamakan. Sama gini ya, ketika kan kita pengennya Tuhan tuh hadir. Nah, esensi dari Tuhan itu kan memerintah. Esensi dari raja akan memerintah. Ketika kita nggak usah bicara esensi dulu, tidak. Kita kan pada posisi yang sama. Tuhan yang transenden itu tidak bisa kita katakan esensinya ABC. Tuhan yang bisa dikatakan, dideskripsikan bukan Tuhan, tapi Tuhan yang lebih kecil dari otak kita. Iya, makanya substansinya. Kita nggak usah bicara esensi. Kita bicara sekarang begini, bagaimana caranya memastikan bahwa dia ada dan kebagaimanaan dia itu tidak salah. Kita memastikan kebagaimanaan dia dalam batasan tertentu, esensinya itu tidak salah. Bagaimana caranya? Kan tadi Anda mengatakan dari petunjuknya. Gini, maksud saya begini. Jadi ketika gini ya, kita ingin menghadirkan seorang raja gitu kan. Anggaplah seorang raja gitu, raja yang tidak dapat dikenal gitu, atau misteri maha tinggi. Nah, esensi dari raja ini kan memerintah, bukan substansi yang kita pahami di sini gitu. Jadi ketika esensi dengan substansi sama, bro. Esensi dengan substansi itu sama. Iya, maksud saya begini, maksudnya ketika raja ya, sang raja ini turun perintah-perintah dan perintahnya kita terima, itulah raja itu gitu. Artinya ya, dia berarti, datang gitu. Ketika raja menyuruh, itu bukan berarti perintah itu, ya, berarti intinya perintah itu adalah sang raja itu kan, betul kan? Iya, perintah itu adalah ketika kita mengikuti. Nah, jadi begini, ketika kita mengikuti perintah itu, artinya secara spiritualitas kita menuju jalan kepada seorang raja gitu, esensi entitas seorang raja gitu. Tapi ketika kita tidak melakukan perintah dari raja, berarti itu perintah tidak termasuk dalam esensi dari sang raja itu. Perintah tidak termasuk, terlepas. Ya, namanya raja ya memerintah gitu. Namanya Khalik yang pencipta gitu. Jadi ketika kita melihat bumi, katakanlah itu gunung, artinya pasti ada Khalik kan gitu. Gini, saya tahu perintah dengan sang pemberi yang mempunyai perintah itu berbeda, dibedakan. Tetapi saya bicara mengenai hubungannya dengan substansi atau esensi. Ketika kita mematuhi perintah itu, apakah sama saja dengan kita mematuhi sang pemberi perintah itu? Ya, kan yang memberi perintah itu kan sumbernya kan dari sang raja. Iya, berarti perintah itu pada hakikatnya, nah, pada esensinya adalah sang raja itu, betul? Lah iya, sama aja ketika kayak sholat, apakah sholat itu Allah? Kan susah juga. Jadi perintah itu jalan. Iya, setuju saya, setuju.
Apakah puasa itu Allah kan gitu jadinya? Dibedakan tetapi tidak dipisahkan, betul, karena perintah itu memang bukan sang pemberi perintah, tapi perintah itu berada di dalam diri perintah, dan perintah itu dapat dikatakan juga adalah sang raja karena mematuhi perintah sama saja mematuhi sang raja, betul? Betul. Nah, itu yang ada di dalam Yohanes, itu yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi begini ya, secara filosofi ya, mungkin saya berpikir liar aja ya, sekedar ilmu akal aja kan. Manusia ini kan kalau dalam teologi kami kan membuat perjanjian sebelum turun di dunia. Nah, perjanjian itulah yang akal ini selalu menggapai-gapai hal yang tinggi, mencari-cari hal yang gaib itu. Maksudnya begini, sama halnya dengan binatang kan dikasih naluri. Jadi dia itu bertindak, dia itu tuannya binatang itu naluri gitu. Terus tuan, kayak kata Pak Dani itu kan gini, tuannya benda mati gravitasi gitu. Jadi memang pada dasarnya makhluk itu butuh pembimbing, butuh apa ya, butuh tuan gitu. Pada dasarnya butuh tuan. Binatang itu tuannya itu nalurinya gitu. Benda mati tuannya itu gravitasi gitu. Jadi harus ada jalurnya ke entitas sumber segala sesuatu itu. Gitu. Nah, manusia itu spiritualitasnya itu harus dari entitas itu sendiri, entitas sang raja kan gitu, entitas. Nah, begitulah kira-kira. Harus jatuh kepada yang benar. Berarti perintah itu, meskipun perintah itu sebenarnya pada hakikatnya atau pada prinsipnya adalah sang raja itu, meskipun perintah itu berbeda dengan sang raja, saya paham konsepsi itu. Tetapi pada hakikatnya adalah raja itu sendiri. Nah, betul kan? Tetapi sistematika yang betul adalah melalui perintah ini kita bisa mengenali sang pemberi perintah, betul? Betul kan? Betul. Ya, itu yang ada di dalam mengenali sekaligus menuju. Tepatnya itu mengenali sekaligus menuju kepada sang raja itu. Tapi kalau sekedar mengenali tapi kita nggak menuju ya percuma aja kan. Ya kita spiritualitas kita membelokkan gitu. Nggak nyambung kan gitu. Kita mengenali sang raja dari perintahnya. Ketika perintahnya tidak diikuti, artinya secara spiritualitas kita tidak menuju ke dia gitu. Saya berterima kasih atas kejujuran logika Anda sebagai Muslim tanpa terikat kepada fanatisme sempit doktrinal yang sering ditunjukkan oleh sejumlah polemikus Muslim ya. Jadi Anda ini lebih jujur menurut saya ya. Yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 menurut perspektif iman Kristen ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Itu tadinya seperti saya jelaskan ya. Kemudian saya akan lari ke 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi iman Kristen itu tidak seprimitif triteos gitu-gitu. Tidak. Itu primitif itu. Itu tidak dapat slot dalam konsili kalau orang-orang triteos itu. Nah, itu dianggap kaum primitif, agama primitif. Oke. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Firman hidup. Firman hidup itu apa? Kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal ini bicara yang tinggal di dalam diri Allah dan yang datang dan keluar. Yang tinggal dalam diri Allah tidak berawal, dan itu adalah Allah sendiri, yaitu firman Allah. Ya, terus kita bicara tentang melalui firman. Ya, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kalau tanpa ada kata Kristus tidak ada artinya.
Tetapi Kristus ini adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah pengantara. Meskipun dia manusia, secara kemanusiaannya dia diciptakan. Tetapi secara kekristusannya, secara kemesiasannya, secara kehamasiahannya, secara kehokristosannya, secara kealmasihannya, dia adalah Allah itu sendiri. Ya, Ini misteri. Mengapa ada manusia yang memiliki sifat-sifat ilahi, dan sifat-sifat ilahi ini yang bersifat mutlak, bersifat penuh, dan itu adalah Allah sendiri. Bagaimana mungkin? Yang terakhir ya, 2 Petrus 1 ayat 4, sebentar ya. Saya ingin menunjukkan bahwa iman Kristen itu tidak seprimitif triteos ya. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ini maksudnya janji keselamatan atau janji kemesiasan. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan manusia. Jadi iman Kristen itu bicara tentang bagaimana manusia ini kembali ke kodrat yang mula-mula. Melalui Yesus Kristus, Sang Firman itu yang menunjul menjadi manusia, bukan menjadi buku, kita manusia, umat manusia menemukan jalan untuk kembali kepada Allah Sang Pencipta. As simple as that. Oke, jadi begini bro. Ya, siap. Silakan. Menurut saya begini ya, ketika firman, ketika petunjuk dan perintah itu berubah jadi substansi gitu. Nah, di sini letak apanya jadinya gitu, letak ke yang kita butuhkan. Bukan berubah. Saya koreksi, nuzul, tajali iya. bro. Oke, nuzul ya. Gini. Ketika sebuah petunjuk, sebuah perintah gitu kan, sebuah perintah dan petunjuk itu berubah menjadi sebuah substansi gitu kan, tajali salah bro, bukan tajali atau begitu. Firman menjadi manusia itu bukan berarti firman itu dari roh menjadi daging, itu salah total. Tidak seperti itu. Firman itu menyatakan dirinya gini loh. Saya menyatakan diri saya tidak harus hadir di tempat itu. Saya menyatakan diri saya bisa melalui surat saya. Seperti saat ini, ketika Anda mendengarkan suara saya sedang menyatakan diri saya. Anda bisa mengenali saya baik, buruk, pintar, bodoh, penyabar, pemarah dan sebagainya. Itu dari perkataan saya, dari firman saya. Ketika istri Anda di belakang mengatakan, "Pah, itu siapa yang sedang berbicara?" Bukan mengatakan, "Pah, itu apa?" Pasti istri Anda bertanya, "Pah, itu siapa?" "Oh, ini Pak Edo." Apakah Anda mengatakan, "Oh, ini adalah perkataannya Pak Edo"? Kan tidak mungkin seperti itu. Oke, sebentar gini ya. Maksud saya begini. Ketika sebuah petunjuk dan perintah menjadi sebuah buku gitu kan. Nah, artinya begini ya. Artinya secara spiritualitas kita tidak membutuhkan sebuah substansi. Kita tidak membutuhkan buku itu. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah konten dari firman itu gitu. Nah, makanya dari itu tadi saya mengatakan Anda ini kalian Muslim di sini sebagai pengikut paham Mu'tazilah atau sebagai penganut paham yang lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya. Karena Mu'tazilah itu mengatakan secara konten, secara nafsinya itu diciptakan juga makhluk. Sedangkan yang Ahlus Sunnah secara konten itu bukan makhluk, itu adalah Allah itu sendiri. Bisa nggak ditunjukin gitu dari tulisan siapa gitu yang bilang begitu? Ustadz Firanda itu loh bro. Masa nggak terkenal? Itu terkenal, kami aja mengagumi kok penjelasannya, akademisnya. Makanya itu tahu nggak waktu itu Ustadz Firanda itu dia ngambilnya dari siapa gitu? Dari tulisan siapa? Loh, makanya gini ya, nanti Bro Pami mungkin lihat dulu videonya. Kalau saya play di sini nanti kena copyright. Itu jelas sekali kok dia membedakan Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, dan Asyariyah. Jadi dia ingin mendikotomikan bahwa Asyariyah belum tentu Ahlus Sunnah gitu. Jadi dia Ahlus Sunnah yang benar seperti ini. Nah, kalau yang saya baca Ustadz Firanda itu berada pada pemahaman yang menurut dia adalah Ahlus Sunnah, yaitu
Kalam nafsi dan kalam lafsi itu bukan ciptaan. Udah, gini aja, kan itu kan berdasarkan perkataan satu orang ya gitu. Kalau bisa itu daripada nanti Mas Edo salah paham, gitu kan, lebih baik baca-baca dulu lah gitu. Itu tentang apa? Tentang sebenarnya tuh yang dibicarakan itu antara itu Imam Asy'ari ya, Imam Asy'ari, terus Imam Hambali. Nah, itu masalah tentang kalam sebenarnya. Jadi Bukan dong, Hambali masalah beda, bro. secara apa? Secara kitab suci bukan. Tapi bicara tentang apa? Tentang kalam itu sendiri gitu. Mas Fahmi. Ya. Makanya kalau saya salah, kalau gini hukumnya begini. Makanya dikasih tunjuk gitu. Kalau memang benar gitu ya nggak apa-apa gitu. Loh, kena copyright gimana sih ini live? Saya ini live. Waktu saya debat dengan Fandi Aksa, ya saya sampai play videonya Ustadz Firanda dan Fandi Aksa baru sadar dirinya itu Mu'tazilah. Jadi gini bro, hukumnya begini, prinsip diskusi ya. Saya menyebut orang dan saya menyebut sumber keterangannya dari video YouTube Ustadz Firanda itu sendiri. Saya bisa tuliskan di chat videonya nanti URL-nya, linknya. Tetapi ketika saya sudah menyampaikan data seperti ini, acuan, Anda tidak menyanggah ya buat apa? Berarti data saya lebih valid daripada data Anda yang sifatnya belum menyanggah. Itu saja. Ini ada satu artikel yang dibuat oleh non-muslim. Ya, itu tentang membicara tentang itu, Mu'tazilah itu. Ini lumayan bagus deh. Ya. Nah itu, jadi dia ini mungkin orang Yahudi ya, orang Israel ya. Itu Livnat Osman itu. Daripada nanti Mas Edo itu keterusan bilang gitu, saya anjurkan tuh baca yang ini dulu. Nanti saya kasih linknya gitu. Jadi supaya paham itu antara kalau saya baca itu buku akademis. Kalau ini kan PDF gratis. Gini Mas. Sebentar Mas, gitu. Ini kan PDF gratis. Soal itu menggiring gitu. Jadi saya tuh nggak mau saya ada di sini. Kitab Aluma, nih saya tunjukkan ya, Kitab Aluma. Itu di bawah gitu. Jadi saya tuh cuma mendiamkan. Literasi Anda itu parah sekali. Ini sok-sok Inggris lagi literasinya. Itu PDF gratis gini. Tadi Anda menyebutkan Imam Asy'ari dengan Imam Hambali itu beda zaman. Kalau 4 mazhab utama, Imam Hambali, Imam siapa lagi itu, Maliki lah atau siapa, Indonesia ini kan lebih banyak ke apa Syafi'i atau apa saya lupa. Itu berbeda dengan yang Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi gitu. Yang Anda sampaikan ini, coba saya minta Anda jelaskan coba. Anda paham nggak Islamic teologi ini coba? Kan nggak paham. Anda cuma maaf ya, action begini, tapi Anda tidak tahu. Apalagi ini PDF gratis kan? Kalau saya itu beli buku modal di Gramedia, itu kitab Aluma, kitab Al-Ibana, itu jelas terjemahan langsung. Bukan sarahnya ya, bukan sarah dari kitab Al-Ibana, bukan. Saya langsung beli kitab Al-Ibananya. Oke, makanya tadi tuh dari kan bilang itu kalau Quran itu adalah ciptaan, orang Mu'tazilah bilang gitu, itu yang mau kita tahu. Loh, Anda gimana sih, bro? Semua orang tuh tahu kalau Mu'tazilah itu Quran itu makhluk. Aduh, kacau ini. Ya, makanya ditampaikan aja gitu. Kalau bilang tadi beli itu punya gitu, ya screenshot lah gitu. Ini punya itu. Ini di halaman ini, Quran adalah ciptaan gitu. Halo? Ya, halo. Ini ya, saya share, tapi saya nggak ini ya. Ini teman-teman ya, nanti bisa lihat di sini. Ini penjelasannya yang Ustadz Firanda ini nih, ya. Ini Fir'auk 12 Mu'tazilah ya. Dia menjelaskan dengan baik ya. Dia kalau udah gelar doktornya juga di sana ya, di Timur Tengah ya. Jelas, bagus. Saya suka lihat ini, bagus penjelasannya akademis. Meskipun kalau saya dengar beritanya dia kadang ditolak juga karena dianggap Wahabi lah gitu-gitu. Saya nggak ikut lah masalah itulah. Tapi Anda bisa lihat ini ya. Penjelasannya itu jelas kok, dia mengkritisi Asy'ariyah ya. Mungkin bukan Imam Asy'arinya tapi Asy'ariyah. Kalau di dalam Kristen mungkin Calvinis dengan Calvin ya, John Calvin, tapi Calvinis itu para pengikutnya itu mungkin berbeda dengan Calvin itu sendiri. Ya, dia menjelaskan Asy'ariyah berbeda dengan Imam Asy'ari mungkin gitu ya. Tapi dia
membedakan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Dia jelaskan kok nih. Yang kitab Al-Ibanah yang saya baca itu ini, bro. Tapi kalau menurut saya, bro Edo, menurut saya kalau dilihat dari mata, bola mata, saya melihat Al-Quran itu ciptaan. Tapi ketika saya baca dan saya menghayati spirit-spirit di dalamnya, nah itu beda lagi. Tapi kalau saya lihat penampakan dimensi Al-Quran dengan mata, itu memang itu ciptaan. Tapi kalau ketika dibaca dan kita rasakan spirit-spirit di dalamnya gitu kan, nah itu beda lagi. Itu memang firman Allah sendiri, Tuhan yang langsung berbicara, yang saya rasakan emosi, karakteristik Tuhan bisa saya rasakan di situ. Kan gitu. Tapi kalau melihat dengan mata Al-Quran di depan saya, di atas meja gitu kan, Nih, itu ciptaan. oke, ini bukunya ya, Kitab Al-Lumah. Ya, nanti bisa teman-teman cari gitu ya. Saya senang belanja buku-buku Muslim gitu, belajar gitu kan. Nah, ini bukan sarahnya loh, ini benar-benar terjemahan dari Arabnya. Beda dengan sarahnya, sarah itu ada penjelasannya kan, ini enggak. Ini kitab Al-Lumah. Kalau mau pengen yang lengkap ya tambah lagi kitab Al-Ibanah gitu kan. Ya, Imam Asy'ari juga gitu. Jadi enak kita ngobrolnya karena ada datanya. Ini dijelaskan kok di situ di kitab Al-Lumah itu kok Mu'tazilah itu Quran itu makhluk nafsi maupun nafsinya. Kalam nafsi dan kalam nafsi. Saya heran kalau Mas Tami baru tahu gitu kan. Ya Quran makhluk saya setuju, secara penampakan saya setuju, lihat bola mata. Enggak lah, Anda tafsirnya lihat. Enggak, jangan secara ini. Kita bicara mengenai pemahaman Ahlussunnah itu yang mengatakan kalam nafsi dan kalam nafsinya itu ciptaan. Kalau Mu'tazilah pada posisi itu. Dan saya menyampaikan informasi bukan untuk disetujui atau tidak setujui. Nanti malah Anda berdua sendiri. Makanya berpegang teguh aja pada perintah udah. Itu aja udah. Pusing-pusing amat. Ya kalau seperti itu bicara yang transenden misteri yang ngapain? Kita di kamar saja. Orang ini kan bicara menjawab, menjelaskan, pemikiran orang berbeda-beda, sudut pandang orang berbeda-beda, disiplin orangnya berbeda-beda. Makanya ada yang disebut standarisasi teologi. Jadi kalau saya berkata perkataan, kalau dipandang sama orang yang saya menciptakan suatu perkataan, ya itu terserah dia. Tapi yang jelas itu saya tuh cuma berkata suatu perkataan gitu. Kalau kita bicara kalam itu salah satu dari sifat wajib Allah itu ya. Itu ada di surah Al-A'raf ayat 143. Nah, cuman kalau dibilang begini, kalau dibilang itu apakah Quran itu tercipta gitu kan? Saya lebih memilih memandangnya itu sebagai itu langsung perkataan dari Allah itu. Artinya itu nggak ada tuh proses menciptakan suatu kata-kata, kemudian kata-kata itu menjadi apa gitu. Bukan seperti itu. Ini cuma langsung gitu. Jadi berkata yang wujudnya gitu yang wujud yang kita bisa lihat sekarang itu, yang bisa dengar dan bisa rasakan itu ya Quran itu. Ya sudah, berarti Quran itu yang Anda lihat itu ciptaan atau bukan? Kalau dibilang ya, kalau saya sekarang pegang Quran gitu, itu berarti Quran itu dicetak. Ada prosesnya gitu. Tapi kalau bicara tentang dari spiritnya gitu kan, dari kalamnya itu nggak. Kalau saya tuh nggak bisa langsung pandang itu adalah suatu yang diciptakan kemudian jadi apa gitu. Enggak, ini cuma perkataan kalam langsung gitu. Iya, itu yang di dalam saya nggak lagi bahas cetakannya. Semua orang tahu cetakan itu ciptaan dari pencetak gitu. Yang saya maksud yang tertulis di dalam itu perkataannya A, B, C, A, I, U, E, O, Hai, halo, selamat siang, selamat pagi, misalnya begitu ya. Yang tertulis itu perkataannya itu ciptaan bukan? Nah itulah, itu saya sukanya memandang gini, itu adalah perkataan kalamnya Allah gitu, bukan
memperlakukannya seperti kayak ciptakan alam semesta gitu. Enggak, gini. Paham nggak bedanya? Oke. Anda belum menangkap maksud saya gini. Yang isi dari ayat itu kan ada bunyinya tuh ya, kalimat, perkataan, kalimat disusun oleh kontennya. perkataan. Iya. Misalnya di surat apalah yang pertama itu kan. Itu kan jelas tuh. Ya. Itu bunyi ayat itu, isi dari ayat itu, kata-kata itu adalah firman Allah bukan? Perkataan Allah bukan? Ya, kalau namanya itu kalam gitu. Jadi beda antara kalam dengan perkataan manusia, itu beda. Enggak, memang saya lagi bicara yang dalam Quran dulu, Mas Fahmi. Itu perkataan Allah bukan? Atau perkataan Muhammad atau perkataan Jibril? Ya, kalau mengertinya itu dipandangkan sebagai kalam, itu berarti dari Allah langsung gitu. Oke, berarti itu perkataan Allah yang disampaikan melalui Jibril dan diterima oleh Muhammad, betul kan? Bukan perkataan Muhammad, betul? Ya, betul. Oke. Tapi ini nggak ada itu. Jadi gini ya, kalau mungkin nanti jangan sampai ada salah persepsi. Kalau yang diciptakan itu bisa nanti wujudnya itu benda mati atau benda hidup. Nah, kalau benda hidup dia berarti dia punya Enggak, saya nggak lagi bilang benda. Gimana, gitu. Saya nggak bilang substansi, saya lagi bicara perkataan itu loh. A, I, U, E, O gitu kan. Halo, selamat siang, selamat pagi. Perkataan itu, kata-kata itu bersumber dari Allah bukan? Ya. Nah, perkataan itu dikeluarkan oleh Allah. Apakah perkataan itu ciptaan Allah? Tadi muter-muter lagi ya gini. Makanya tadi saya tanyakan paham nggak gitu. Jadi kalau saya berkata suatu perkataan gitu kan, kalau orang lain menganggap itu adalah saya menciptakan suatu kata-kata, itu kan dari perspektif orang lain gitu. Tapi yang jelas kalau saya itu cuma berkata gitu. Kalau saya menciptakan, saya mencipta suatu kode baris, baris kode program gitu. Nah, itu baru saya mencipta gitu. Iya, perkataan itu, yang ada di Quran itu perkataan Allah. Allah menciptakan kata-katanya atau kata-kata itu tidak diciptakan? Kata tidak diciptakan bagaimana? Ya, Allah itu ya memperkatakan sesuatu. Perkataannya itu makhluk bukan ciptaan gitu. Oke. Jadi kan ada kholik, ada makhluk ya gitu. Berarti ada pencipta dan ciptaannya, gitu kan? Ya kan. Nah, makanya itu saya nggak langsung tempatkan ini sebagai sesuatu yang tercipta, tapi sesuatu yang dikalamkan gitu. Masuk ke bahasanya dulu deh supaya nggak bingung gitu. Sesuatu yang dikalamkan, yang sesuatu yang dikalamkan itu sesuatu itu apa? Jadi bingung sendiri. Makin bingung kayaknya Mas Edo ini. Nggak makin bingung, justru kita ini belum melihat ketegasan dari Islam ketika mendeskripsikan tentang apa itu mutakalim, salah satu dari sifat Allah yang maha berfirman, dan apa itu kalam. Kayak tadi saya copy jalingan itu lumayan bagus itu. Itu ada penjelasan dari apa yang dihasilkan oleh golongan-golongan ini gitu. Kalau dibilang itu golongan ya gitu. Sebenarnya itu kalau saya bilang itu malah aliran pemikiran sebenarnya gitu. Ya, bukan pemikiran, itu ulama Anda. Jadi gini ya, saya agak lucu ya. Ini kalian yang tidak bisa menjawab di sini, literasinya kurang, sehingga kalian mulailah memberikan label-label seperti itu yang saya pikir ya itu bahkan tidak manusiawi. Karena gini bro, sebenarnya apa gini yang sudah ya. Ulama Anda sampaikan ini, yang saya tadi sampaikan itu bukan dari kami. Ulama-ulama Anda, bahkan Ahlus Sunnah itu, ini menjadi poin utama. Quran itu apa? Quran itu ciptaan atau coba saya apa dulu gitu, biar mengembang sedikit ya. Bro kita mungkin memahami hanya
dua eksistensi kan, maksudnya dua apa ya, dua kosakata, sang kholik dan sang pencipta dan ciptaan gitu kan, hanya dua apa ya, dua esensi gitu kan, dua esensi ini yang akan dirangkum kan gitu. Ini termasuk Bukan dua yang esensi, dua entitas maksudnya. ah, Ada entitas oh ya pencipta oke. dan ciptaan. Dua entitas. Padahal dalam dua entitas ini ada penghubung gitu, ada penghubung. Nah, gimana maksudnya? Dua entitas ini kan awalnya kan dari pencipta. Artinya dua entitas ini tidak terpisah sebenarnya. Artinya dua entitas ini ada penghubung gitu. Ada penghubung. Nah, yang penghubung inilah yang disebut dengan Entitas firman. ketiga. Apa disebut ya itu Loh, penghubung? ada entitas satu. Jalan-jalan. Iya, entitas A dan entitas B. Di antara entitas A dan B ada entitas ketiga kan sebagai pengantara kan, jalan. Entitas ketiga ya. Entitas ketiga ini, iya, entitas ketiga oke, jalan penghubung. Nah, jalan ini penghubung. Apa? Tidak, bukan pencipta dan bukan ciptaan, itu apa? Ya kan kita bagi tiga tadi, kita pisahkan. Kan di dunia ini, di alam semesta ini hanya ada dua, yaitu pencipta dengan yang diciptakan. Nah, makanya dimasuk-masukkan itu, dimuat-muat kan susah jadinya. Harus bukan. Kalau sudah ada dua, yang ketiga ini apa? Ya penghubung, jembatan antara pencipta dan entitas ciptaan. Ya penghubung ini diciptakan atau sang pencipta itu sendiri. Nah, gimana itu ya? Jadi itu. Makanya kalau dipaksain hanya ada dua entitas, nanti entitas ini kemana masuknya ini? Jadi memang di situ apanya? Bro, jadi konsepsi universal dari agama samawi atau Abrahami, ya katakanlah kalian tuh Abrahamik, kita juga Abrahamik. Itu jelas ada dua entitas di alam semesta ini, yaitu pencipta dan yang diciptakan. Apakah dua entitas ini terpisah apa terhubung? Terpisah dong. Masa di dalam diri sang pencipta ada ciptaan, itu kan syirik, bro. Kalau menurut teologi Islam terhubung, dia ciptaannya itu tidak luput diurusnya gitu. Loh, kalau masalah terhubung oke. Tapi kalau menjadi satu tuh nggak bisa. Masa pencipta itu di dalam diri sang pencipta ada ciptaan, itu kan. Itu ya maksudnya katakanlah berpisah tapi dia terhubung terus gitu. Iya, penghubung. Pertanyaannya, penghubung ini kan katanya ada penghubungnya, ada medianya atau tidak? Ada medianya. Medianya ini itu pihak ketiga. Entitas ketiga. Oke, berarti yang dikuasai oleh pencipta. Dia pencipta kan sumber segala sesuatu. Nggak mungkin pencipta memisahkan diri dari ciptaan. Gini loh, yang di luar pencipta dan yang di luar ciptaan itu apa? Itu kan nggak jelas tuh. Gimana? Ulangi. Yang di luar pencipta yang di luar ciptaan itu apa? Nggak ada. Penghubung. Katanya tadi ada penghubung. Iya. Penghubung itu gunanya apa? Gunanya untuk menguasai ciptaan. Biar terpantau semua gitu. Biar terurus susah. semua. Kalau Anda tidak mendefinisikan atau memposisikan penghubung ini bagian dari sang pencipta atau apa, itu nggak jelas ya, repot. Ya, penghubung ini kan perantara, apa ya istilahnya? Penghubung ini sama seperti sebab nggak mungkin nggak ada penghubung tuh, nggak mungkin, mustahil gitu. Masa sendiri-sendiri sih? Pasti dikontrol gitu. Coba yang lain masih mau mengelaborasi. Saya sih udah mentok ini karena saya nggak jelas ini penghubung ini ada entitas di luar pencipta dan ciptaan itu apa? Nah, penghubung inilah yang disebut dengan sifat-sifat firman kalamullah. Dengan itulah sang pencipta merawat ciptaannya itu dan berhubungan. Kalau penghubung itu adalah sifat, saya tanya, sifat itu berada di dalam esensi Allah atau esensi sang pencipta atau terpisah?
pada dasarnya semuanya satu gitu. Ini teologi tinggi lagi ini. Pada dasarnya itu semuanya ini kita ini berada dalam kesadaran Allah kan gitu. Oh, jadi sansan ini sih. Enggak, entitas raja maha kehendak gitu. Kita tidak luput dari dia gitu. Kalau dalam teologi Islam itu bahkan kita ini lebih dekat dari lehermu gitu. Nggak terpisah semuanya ini ciptanya ini nggak luput dari dia gitu. Itu paham kita, tapi oke lah kembali ke Quran saja ya, karena jadinya nggak melebar kemana. Quran itu posisinya sebagai apa? Ciptaan atau bukan ciptaan? Penghubung. Ya ciptaan atau bukan? Ya kan saya bagi tadi entitas ketiga penghubung antara makhluk dan Oke, berarti Quran itu adalah sifat Allah itu. Ya sifat Allah. Gimana? Coba Bapak apa dulu? Coba Bapak. Gini lah apa? Ini apa? Jadi kalau saya mau mengekspresikan suatu perasaan gitu kan. Nah, kan saya kan bisa sampaikan melalui misalnya kan gerak tubuh, gesture ya, gitu kan, atau facial expression, gitu kan, raut muka, gitu kan, dan bisa juga dalam bentuk tulisan, gitu kan. Nah, kalau dalam bentuk tulisan, gitu kan, berarti ada yang bentuk yang menampungnya, gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi itu bagaimana tuh kalam itu sebenarnya bagaimana sih ya? Prinsipnya itu sama gitu. Jadi ada tuh yang ingin manusia itu tahu gitu dari Tuhannya gitu kan. Ya kan wujudnya itu ya in the form of apa? In the form of wahyu. Wahyu itu kemudian diberi nama itu Quran gitu. Quran itu artinya apa yang dibaca gitu. Dalam itu ada surah itu artinya apa? Imagery gitu kan. Dalam itu ada apa lagi? Ada ayat itu apa tuh? Tanda gitu. Jadi kita ini ibaratnya itu mengetahui gitu kan Tuhan itu melalui Quran ini gitu, melalui kitab suci. Sebenarnya cuma sesimpel itu. Jadi kalau dimasukkan ciptaan dari pencipta apa itu malah jadi bingung sendiri gitu. Akhirnya itu cuma muter-muter kan sebenarnya simple ini nggak sampai ribet gimana. Kita nggak ngomong ciptaan pencipta ya, makanya kita setujui bahwa hanya ada dua entitas di dunia ini, yaitu pencipta dan ciptaannya. Tiga atau dua? Tiga. Bingung lah gini, pencipta, ciptaannya, dan ada bukan pencipta, bukan ciptaan. Itu apa dong? Penghubung. Maksudnya begini kali. Jadi kalau ada pencipta dan ciptaan gitu kan. Nah, yang ciptaan ini gitu kan, ciptaan itu bagaimana tuh kita tuh bisa tahu gitu kan. Pencipta itu caranya tuh bagaimana gitu kan. Oke. Sekarang gini, penghubung itu bagian dari sang pencipta atau bagian dari ciptaan? Oke, ini ya, penghubung itu udah saya bilang tadi kan, kayak di binatang naluri, di benda mati gravitasi. Antara bulan dan katakanlah antara bumi dan matahari. Penghubung antara bumi, entitas antara di luar bumi dan matahari itu adalah gaya gravitasi dari matahari itu gitu. Supaya tetap di jalurnya. Oke, berarti gaya gravitasi itu bagian dari bumi, betul? Gaya gravitasi itu sebab gini ya, secara segala sesuatu sumber itu menciptakan sesuatu, dia itu tidak terpisah gitu. Iya, berarti gaya gravitasi dengan bumi itu tidak terpisah. Gravitasi dengan dia kan apanya, pusatnya kan ini matahari. Enggak dong, kita bicara bumi dulu dengan benda yang ada di atas bumi. Oke. Jadi malah ribet kan tadi kan sudah saya bilang. Iya, jadi kan iya oke. Jadi bumi dan benda di luar, katakanlah benda di atas gitu kan.
itu kan ada dua entitas. Nah, entitas yang lain itu adalah penghubungnya gitu. Apa dia ya gravitasinya bumi. Iya, itu gravitasi terlepas dari bumi atau terlepas dari bumi dan terlepas dari benda, tetapi bisa menghubungkan. Jadi ada 3 entitas, betul? Betul. Oke, dalam hal ini berarti Allah dengan Quran itu terpisah. Jadi begini ya, yang berkuasa atas entitas ketiga ini tentu Sang Pencipta gitu. Pusatnya gitu. Bukan makhluk. Ya artinya yang berkuasa atas penghubung ini. Oke, gini deh, Quran kalau manusia kan lebih rendah dari Allah pasti. Tidak lebih tinggi atau sama dengan. Quran lebih rendah dari Allah atau lebih tinggi dari Allah atau sama dengan Allah atau lebih rendah? Tolong ditegaskan. Quran lebih rendah dari Allah atau sama dengan Allah? Quran itu pertanyaan yang salah. Jadi kalau dibilang rendah itu bukan gitu. Karena seperti saya bilang gini ya, saya tuh berkata gitu kan, berkata suatu perkataan. Jadi nggak ada itu namanya itu istilah itu subjek kedua gitu. Subjeknya tetap saya gitu kan. Dan yang saya katakan itu berarti objeknya gitu. Kata-kata itu objeknya. Oke, berarti bukan itu. Jadi ada yang lebih rendah lebih tinggi gitu. Mas Pak, manusia itu subjek, perkataan itu objek. Kata-kata. Ya, kata-kata objek. Berarti kata-kata Anda ini bukan subjek ya, tapi objek ya. Ya, nggak ada tuh manusia tuh yang nganggap kalau kata-kata itu subjek gitu. Kan gini, saya makan nasi. Nasi saya makan. Nasi adalah objek. Saya adalah subjek. Saya membaca tulisan. Tulisan adalah objek. Saya adalah subjek. Kalimat pasif itu, kalau saya makan nasi itu kan kalimat aktif. Nasi saya makan itu adalah pasif. Nasinya itu jadi objek itu kalau aturan bahasa seperti itu. Nasinya itu jadi subjek. Iya. Tuh, saya makan nasi. Yang objek yang mana? Kalau dalam aturan bahasa apa? Kalau pasif form ya, pasif voice ya itu. Jadi nasi itu jadi subjek. Nanti boleh dicek itu. Kalau jadi subjek, saya dimakan nasi, itu nasi subjek, saya objek. Nasi saya makan, gitu kan? Nasi saya makan. Itu kan bentuk pasif, ya. Kalau nanti saya akan cek gitu. Itu pelajaran SMA kalau salah itu. Ya makanya ketika Allah dan firman Allah, itu firman Allah objek, Allah adalah subjek kan gitu. Ya, artinya begini ya, firman Allah itu ya penghubung jalan, dan mana yang lebih tinggi dan mana rendah. Ya, firman ini sifatnya elastis dari rendah ke tinggi gitu. Gini, ketika kita menuju jalan. Firman Allah itu kekal. Manusia tidak kekal. Firman Allah kekal atau tidak? Firman Allah itu kekal apa tidak? Firman Allah ini firman Allah ini bergantung. Jadi pusing sendiri ya. Iya. Jadi gini, biar saya logikan semaksimal coba. Jadi firman Allah ini kekal bersama dengan ciptaannya. Ketika ciptaannya tak ada, buat apa firman? Oke, berarti tidak kekal dong. Yang kekal hanya Allah, manusia tidak kekal, berarti firman Allah tidak kekal. So gini, yang diciptakan itu kan gini. Jadi gini ya. Itu kan sifat. Ya. Sifat itu otomatis melekat. Tapi sifat itu bukan si subjek itu sendiri gitu. Paham nggak gitu? Berarti pernah ada masanya Allah Anda tidak punya sifat berfirman. Gimana itu yang sampai ke situ kiranya? Loh, sifat itu kekal atau tidak? Tadi dengar nggak saya bilang sifat itu melekat pada. Jadi apa kalau kalian menganggap gini ya, kalau menganggap itu sampai misalkan firman itu adalah istilah itu entitas kedua gitu. Itu saya nggak tahu tuh dia itu
bagaimana gitu. Sifat itu melekat gitu kan. Kalau api itu panas gitu kan. Bukannya panas itu jadi api juga, bukan. Sifat api itu panas. Paham Jadi nggak? pernah ada masanya api itu tidak panas. Sifat panas itu kekal tidak dalam diri sang api? Aduh, gini. Sifat itu melekat, Pak. Enggak, ya. Sifat itu melekat kepada. Oke, melekat Ya, pada paham api. nggak di situ? Berarti sejak api ada, sifat itu sudah ada, betul? Betul. Oke, berarti Susah sekali. keberadaan Allah itu dengan sifatnya itu selalu bersama-sama, tidak pernah terlepas, betul? Gini, menurut saya gini, bro. Menurut saya begini ya, sifat itu sebenarnya itu dipandang dari manusia sebenarnya. Apa ya maksudnya ya? Api dulu tuh, api belum kelar itu masalah api. Pernah nggak api itu nggak panas gitu maksudnya? Jika gini, Mak. Jika manusia tidak ada, jika manusia itu tidak ada, apakah dia ada kan gitu? Nah, ini lebih tinggi Kalau lagi. manusia kan jelas tidak kekal, namanya juga ciptaan. Tadi kan Anda mengatakan firman itu ada karena manusia ada. Gini deh, perumpamaan yang simpel sekali gitu. Pernah datang ke Jangkiat ya? Itu perumpamaan. Kayak di Amerika itu ada tuh namanya tuh mobil-mobil itu, mobil yang udah nggak kepake itu ditaruh di namanya tuh Jangkiat. Nah, Jangkiat itu ada tuh kayak keren ini buat yang ngangkat-angkat besi gitu kan. Ribet, belum. Jadi kalau besi itu ya, begitu dialiri listrik gitu kan, baru dia mempunyai sifat kemagnetan. Ya kan, dia baru mempunyai. Tapi kalau dia tidak dialiri listrik itu kan, dia tidak lagi mempunyai sifat kemagnetan gitu. Jadi sifat itu melekat kepada bendanya gitu. Pak Pami, kalau gitu gampang sekali dipahami lah. Pak Pami, yang paling gampang dipahami api, Pak. Api itu kita temui di mana-mana. Tapi kalau Amerika, saya belum pernah ke Amerika, susah maminya, Pak. Gini aja, misalkan lilin ya, lilin. Kan, kalau kamu nyalakan lilin gitu kan, otomatis kita di sumbulin itu kan ada api. Dan kemudian di sumbulin itu ada api. Nah, kemudian barulah ada sifat panas dari yang terbakar itu, sumber terbakar itu. Ini saya tanya nih ya, Ini apakah yang penting itu sifat itu melekat gitu. Halo. Ya. Apakah sifat Allah itu kan tadi dibilang melekat pada dirinya atau bukan merupakan bagian dari dirinya atau sesuatu yang berasal dari luar dirinya? Kita bingung sendiri semuanya gitu. Inilah saya udah katakan. Jadi kalau mungkin penyampaian saya itu nggak ditangkap gitu ya, itu berarti saya tuh yang nggak mampu menyampaikan gitu. Tapi saya rasa tuh dari semua pemahaman itu mengatakan ada entitas ketiga. Gitu. Jadi kalau yang di sini itu nggak nangkep yang saya paham gitu, mungkin gitu arti-arti yang itu seperti apa itu aja ya. Yang jadi bingung itu kalian berdua mengatakan ada entitas ketiga di luar pencipta dan ciptaan. Tadi kan saya bilang gitu, jadi kalau mungkin yang masuk, jadi gini, karena ada pencipta, kholik, dan ada makhluk, gitu, kan, ciptaan gitu kan. Sampai di situ. Nah kalau misalnya pun ada dibilang ketiga, mungkin maksudnya, saya takutnya salah nih, ya sama teman Bang Bintang nih ya, yang Bang Bintang masuk itu mungkin ya, maksudnya tuh gini, jadi harus ada tuh yang namanya tuh yang aspek ketiga itu dari si penciptaannya. Maksudnya bagaimana? Aspek ketiga itu berarti untuk mengenali dari sang pencipta, itu kali maksudnya. Jadi apa gitu tadi? Ya, kalau di Kristenan sih bukan Allah, bukan manusia yang mengenali Allah, tapi Allah yang membuat manusia mengenali Allah dalam batasan tertentu, karena tidak mungkin manusia itu
Bahkan dikatakan ya di Yohanes dan di banyak ayat itu tidak seorang pun yang bertemu Allah. Tidak seorang pun, tidak seorang pun. Jadi memang ada cara Allah menyatakan diri. Kita bicara cara, bukan media. Nah, cara Allah menyatakan diri ini adalah selalu melalui firman. Allah menciptakan melalui firman. Allah menunjukkan pekerjaannya melalui sang firman. Melalui firman itu. Kenapa kami mengatakan sang? Karena firman inilah yang bisa dikenali oleh manusia. Jadi firman dalam diri Allah itu bukan sekedar kata-kata, tetapi ada seperti seolah-olah kehidupan dalam diri Allah yang bisa kita kenali, sehingga kita bisa mengatakan kepada Allah melalui firman ini engkau. Karena firman inilah yang selalu berkomunikasi, berhubungan dengan alam semesta ini, dengan manusia. Beda dengan kata-kata saya, manusia terbatas. Kata-kata saya itu bisa mati. Bisa mati. Ketika tubuh saya mati, kata-kata saya mati. Yang hidup adalah roh saya. Tetapi perkataan Tuhan, yang kita sebut perkataan atau cara Tuhan itu tidak mati, memiliki kehidupan. Dan firman ini sebagai bagian dari diri Allah, dia menciptakan alam semesta, dia mengatur, dia menyatakan diri Allah pada manusia dalam batasan tertentu. Jadi tidak ada entitas ketiga, hanya ada dua entitas, sang pencipta dengan ciptaannya. Tapi sang pencipta ini yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, memiliki cara atau kebijaksanaan atau dispensasi gitu ya, supaya manusia bisa mengenali dalam batasan tertentu. Inilah batasan-batasan inilah yang kami sebut dengan firman atau Allah yang imanen. Bukan tiga Allah, satu Allah. Tapi cara Allah menyatakan diri adalah melalui firman. Jelas itu di Kristen tidak bingung. Karena kan kita pada jalur yang Tuhan yang berpribadi. Berpribadi itu kan maksudnya Tuhan itu hidup. Karena kita hidup. Tuhan itu berkomunikasi dengan kita karena kita berkomunikasi. Kita bisa mengatakan aku. Otomatis ketika kita menyebut Tuhan bukan anu. Ya sang anu, ya sang itu, ya sang ini, itu kan sansan. Kita nyembah sang anu, sang ini, sang itu, tidak. Kita menyembah ya engkau. Artinya dia pribadi. Kita pribadi juga bisa mengatakan aku dan engkau. Kekristenan sudah pada posisi itu sejak mulanya. Sejak zaman Adam dan Hawa. Sampai sekarang kami masih mengetahui bahwa Allah selalu menyatakan diri melalui sang firman. Sang firman ini tidak hanya memperkenalkan Allah, sang Bapa, sang pencipta itu melalui ciptaan. Tetapi dia pun bisa. Bahkan dia yang menciptakan Adam. Dia berkata-kata dengan Adam. Kadang menunjukkan diri dalam rupa manusia. Kadang menunjukkan diri dalam rupa angin, api, dan sebagainya, terang. Namun, untuk pekerjaan tertentu, karya keselamatan, yaitu jalan penghubungan antara manusia dan Allah, sang firman ini menyatakan dirinya langsung dalam satu pribadi. Pribadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Sesimpel itu, bro. Semoga memberkati. Amin.